Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar istilah SGPT atau ALT saat cek kesehatan? Nah, kenalin, aku Lailatul Fitrisani dari Farmasi Universitas Bumi Gora. Di sini aku bakal ceritain gimana sih proses enzim ALT ini bisa keluar dari hati dan masuk ke darah kita, serta apa saja gejalanya. Jadi, mari kita bahas bersama-sama. Alanin aminotransferase atau ALT yang dahulu lebih sering disebut dengan serum glutamate pyruvate transminase atau SGPT adalah enzim yang umumnya digunakan untuk mendiagnosis kerusakan hati dan mengevaluasi kesehatan secara menyeluruh. ALT merupakan prediktor kerusakan hati yang paling spesifik karena tempat produksi utamanya di hati. Mari kita bahas dasar histologi spesifitas ALT. Secara normal, ALT berada di dalam sitoplasma hepatosit atau sel hati. Perhatikan gambar mikroskopis ini. Di sini kita melihat adanya hepatosit, disease space, dan sinusoid atau pembuluh darah kecil di hati. Ketika sel hati mengalami kerusakan atau cedera, dinding selnya akan menjadi bocor. Akibatnya, enzim ALT yang tadinya tersimpan di dalam sitoplasma akan terlepas keluar, masuk melewati celah dise, dan akhirnya masuk ke sirkulasi darah melalui sinusoid. Inilah alasan mengapa peningkatan kadar ALT dalam hasil laboratorium menjadi bukti nyata adanya kerusakan sel-sel hati. Nah, sekarang kita masuk ke aspek patofisiologinya. Peningkatan ALT di dalam darah tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui rantai peristiwa yang dipicu oleh berbagai faktor penyebab. Beberapa faktor pemicunya antara lain penyakit hati berlemak non-alkohol atau NAFLD, infeksi virus hepatitis, obesitas, diabetes, hingga pengaruh obat-obatan dan toksin. Faktor-faktor ini menyebabkan akumulasi lemak, peradangan, dan stres oksidatif pada organ hati. Kondisi tersebut kemudian merusak sel-sel hati atau hepatosit. Akibat kerusakan ini, enzim ALT dilepaskan dari dalam sel ke aliran darah yang secara klinis terbaca sebagai peningkatan kadar ALT dalam hasil laboratorium sebagai indikator cedera hati. Adapun manifestasi klinis dari peningkatan ALT ini, yang pertama ada penurunan berat badan, yang kedua kelelahan atau rasa capek yang berlebihan, yang ketiga penyakit kuning atau perubahan warna kuning pada mata atau kulit, yang keempat ada mimisan atau pendarahan dari hidung, yang kelima ada muntah darah, dan yang keenam ada sakit atau nyeri perut. Kemudian adapun perbedaan dari SGOT atau AST dan SGPT atau ALT. Terdapat kadar SGOT tinggi. Yang pertama, serangan jantung atau kerusakan otot jantung. Yang kedua, kerusakan hati. Yang ketiga, penyakit atau gangguan ginjal. Yang keempat, penyakit pada otot rangka atau tulang. Yang kelima, penyakit kuning. Dan pada kadar SGPT tinggi, yang pertama ada infeksi virus hepatitis, yang kedua kerusakan sel-sel hati, yang ketiga kanker hati, yang keempat penyakit hati karena faktor keturunan atau genetik, yang kelima memar-memar pada tubuh. Dari kedua perbandingan ini, siapa sih yang paling spesifik? Ternyata SGOT atau AST dan SGPT atau ALT itu beda loh. Kalau SGOT atau AST itu ibaratnya kurang setia sama hati, karena dia bisa naik juga kalau ada masalah jantung, ginjal atau otot. Tetapi kalau SGPT atau ALT ini dia itu lebih setia sama hati. Jadi kalau kadarnya tinggi biasanya itu kode keras kalau ada masalah seperti hepatitis, kanker hati atau gangguan genetik pada hati.
Adapun interpretasi klinis ALT. Yang pertama, meningkatnya kadar ALT dikaitkan dengan kerusakan hepatoseluler. Yang kedua, ALT lebih spesifik untuk kerusakan hepatoseluler daripada AST atau LD dan tetap tinggi lebih lama karena waktu paruhnya lebih panjang. Yang ketiga, rasio AST atau ALT biasanya lebih dari 1 pada penyakit hati alkoholik dan kurang dari 1 pada penyakit hati non-alkohol. Yang keempat, ALT mungkin meningkat pada penyakit otot rangka, tetapi tidak peningkatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan AST dan CK. Nah teman-teman, ini dia bagian yang paling seru dan penting banget buat kita sebagai calon farmasis. Kita bakal belajar cara baca bahasa rahasia laboratorium lewat rasio AST atau ALT. Kenapa rasio ini penting? Karena beda angka rasionya, beda juga loh masalah yang ada di hatinya. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng ya. Kalau kalian ketemu angka rasio yang tinggi banget, antara 2,0 sampai lebih dari 6,0, itu adalah tanda khas dari alcoholic liver disease atau tapi kalau rasionya ada di angka 1,4 sampai 2,0, ini biasanya menunjukkan kondisi sirosis atau pengerasan hati. Nah, buat kondisi yang lebih umum seperti hepatitis virus akut, rasionya justru cenderung rendah, yaitu cuma di kisaran 0,5 sampai 0,8. Jadi, lewat satu tabel ini, kita bisa bantu memprediksi apa yang sebenarnya terjadi pada pasien hanya dengan membandingkan dua angka tadi. Keren banget kan? Data-data ini valid banget ya karena diambil dari berbagai referensi jurnal medis terpercaya. Nah, itu dia penjelasan seru dari aku tentang enzim ALT dan perannya yang luar biasa untuk kesehatan hati kita. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih.